Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menyampaikan pujian-pujian kita dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan pengertian serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kita memulai lagu pujian ya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita ulang kembali, hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, tolong dengar semua apa yang kami inginkan ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang ingin menjadi penyembah-Mu dan hanya ingin menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami hanya ingin menjadi perkenanan-Mu ya Bapa. Kami ingin apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita ulang kembali dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita angkat tangan kita semuanya untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita serahkan hidup kita di tangannya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu percaya. Mari kita panggil Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lord, I will trust in you, amen. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you, oh my God. Lord, I will trust in you. Oh, Lord Jesus, we will trust in you. My heart will trust in you, oh Lord. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Yes. Lagu yang ketiga. Ku mau hidup seturut kehendakmu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kembali dari awal. Ku mau hidup
Ku mau memberi semua yang dapat diberikan. Ku mengasihimu dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Amin, amin. Anggur yang tercurah, yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti yang engkau jalani. Amin. Yes. Anggur tak tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Yes. Haleluya, Bapa. Ini doa kami. Ini doa kami lewat puji-pujian yang kami sampaikan, ya Tuhan. Ini dari lubuk hati kami yang terdalam, ya Bapa. Kami ingin seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Bapa. Supaya hidup kami tidaklah sia-sia, tetapi mempunyai hidup yang bermakna, di hadapan-Mu, ya Bapa. Tolong kami semua anak-anak-Mu, ya Bapa. Kami mau berjuang untuk meraih kerajaan surga, kerajaan-Mu, ya Bapa. Walaupun dalam kemanusiaan kami tidaklah gampang, ya Tuhan. Tapi kami mau berjuang, ya Bapa. Tolong kami anak-Mu semua, ya Bapa. Tolong kami semuanya, ya Bapa. Ini doa kami dan kerinduan kami anak-anak-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan hati kita, piring-piring hati kita mau menyantap firman Tuhan dengan sukacita. Sungguh manis lagu hari ini yang sangat berkomitmen sekali. Ya, terima kasih untuk Serina. Sama-sama, Pak. Ya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, sering kami adakan perjamuan kudus mengingat kematian-Mu. Roti yang terpecah, daging-Mu terpecah-pecah untuk memikul, menebus, menanggung dosa dan kelemahan kami. Roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup kami hanya bermakna untuk sesama kami, bukan tidak bermakna. Kami mau kesempatan hidup ini, hidup kami bermakna. Karena sebelum kami pulang ke surga, kami mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Sang Raja. Dan sebelum kami pulang ke surga menghadap Engkau, Bapa, biarlah Engkau menemukan kami berkenan di hadapan. Yes. Dan ketika kami pulang, kami membawa upah yang sudah Tuhan persiapkan selama kami hidup di dunia. Kami mau hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami mau hidup untuk sesama. Bukti kami mengasihi Tuhan. Kalau hidup bermakna bagi sesama,
berarti hati ini rela untuk disakiti. Hati ini berarti rela dicaci maki. Hati ini rela ketika direndahkan. Kami layak dan kami patut direndahkan oleh siapapun di bumi ini manusia. Amin. Karena Yesus kami lebih dulu direndahkan. Jadi kami tidak pantas lebih dari Yesus kami yang lebih enak. Tapi justru seperti guru kami Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami tiap-tiap kali beribadah untuk belajar isi hati Tuhan. Agar kami tahu tentang pribadi Tuhan. Dan saat kami mengenal pribadi Tuhan Yesus melalui firman Allah, maka di situ kami mulai terus mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan pada akhirnya Tuhan kami tahu menempatkan pribadi sebagai Tuhan, bukan sebagai babu, bukan sebagai mesin ATM. Tuhan kami bukan sebagai pribadi yang hanya sesuka kami perlakukan dia. Tetapi kami memperlakukannya sebagai Bapa dengan anak, sebagai Tuhan dan yang diciptakan. Sehingga lalu hubungan kami pun dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagimu. Dan malam ini hamba mau menyampaikan firman-Mu. Kurangi perkataan-Mu Tuhan. Hadirat Haleluya. hidup Tuhan. Otoritas Allah ketika aku berkata-kata oleh kuasa Roh Kudus yang kusampaikan masuk ke dalam hati kami yang terdalam, menembus tulang-tulang sumsum dan jiwa roh kami, sehingga di dalam hidup kami terjadi perubahan demi perubahan, koreksi demi koreksi, motivasi demi motivasi. Inilah yang kami harapkan di dalam Tuhan, sehingga jiwa kami, roh kami dibangun dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami semuanya Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Shalom bagi kita semuanya. Selamat beribadah. Oke, Gembala pamit sejenak karena sedikit jantungnya berdebar ya. Baik. Saya kalau bicara tentang hidup, saya belajar dari istri saya Jepang. Dia meskipun terkambuh kardianya, dia tetap bisa membangkitkan spiritnya, jiwanya kepada Tuhan. Kardia itu tidak enak Jemaat. Sewaktu-waktu dia bisa muncul efek dari kardia, ya. Jantung kardia itu bisa kacau pikiran, emosional terganggu. Nah begitu. Ini tidak mudah. Anda boleh cek di internet dan konsultasikan ke dokter. Jantung kardia itu banyak sekali efeknya. Belum pingsan tiba-tiba, bahkan bisa meninggal dunia. Itu jantung kardia. Beberapa kali istri saya kambuh jantung kardianya. Ya, berapa kali beliau mau lewat, tapi Tuhan selalu datang kepadanya. Datang, memang benar-benar dirinya datang. Yesus itu, pribadinya itu datang berjumpa dengan istri saya. Ya, jadi berkali-kali. Nah, kalau soal melihat malaikat, hantu itu udah biasa sekali. Melihat Yesus berkali-kali. Ya, pribadi Tuhan kita itu. Nah, makanya istri saya sedikit pun tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Dia juga udah pernah dibawa saya pernah katakan dalam satu penglihatan, ya dalam mimpi. Saya bilang kan mimpi ada juga rohnya dibawa ke sana. Mimpi maksudnya dalam tertidur dan dalam alam nyata, langit terbuka, Yesus datang itu udah berkali-kali. Nah, di sana tempatnya sangat indah. Jadi nggak perlu ditakutkan hidup ini. Ya, jalani dengan tanggung jawab. Nah, seperti itu jemaat Tuhan. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang hanya mohon maaf cuma batuknya sedikit saja,
istilahnya batuk gengsi ya. Kalau batuk gengsi itu itu batuk gengsi itu. Ya, kalau cuma batuk seperti itu nggak datang ibadah lucu. Ya, orang banyak dikejar-kejar mau dibunuh aja, nyawanya melayang, mereka tetap cinta Tuhan beribadah. Kita batuk gengsi saja udah nggak ibadah, itu lucu sekali ya. Sangat malu kita seperti itu. Saya, kalau Anda berada di satu komunitas ini, di mana mereka sedang dikejar-kejar untuk dibunuh gara-gara mengikuti Yesus, pasti spirit Anda akan termotivasi. Benar, jemaat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu yang namanya komunitas yang benar. Jangan kita hidup di dalam komunitas, maksud saya bukan hidup ya. Jangan kita malah menghindarkan diri ini dari komunitas yang membangun spiritual. Nah, jadi jemaat Tuhan, paculah diri Anda bagaimana untuk membangun kerohanian Anda. Sedikit saya singgung tadi soal anak, ya. Belajar saya bukan menganggap istri saya pintar sekali, tetapi secara akademik, kalau kita mengadakan sebuah survei, kita harus memiliki koresponden 30 orang. Itu sudah cukup. Dan itu meneguhkan hasil analisa kita atau survei kita. Jemaat Tuhan, kalau mau belajar untuk anak, belajarlah dari istri saya. Dari bayi dia merawat 45 anak. Dari bayi. Jadi kalau diberitahu, disampaikan istri saya, dengar-dengaranlah. Soal anak jangan diajari. Bandingkan jemaat, 2 aja merawat bayi udah repotnya seperti itu. Ini 45 anak, istri saya dedikasikan hidupnya untuk 45 anak. Uang sekolahnya, didikannya diatur, anak-anak berkelahi, wah, kesana kemari, berantakan, nggak tidur jam 1 malam anak-anak. Itu istri saya sudah makan makanannya seperti itu. Ya, anak berkelahi satu dengan yang lain, itu udah dibereskan semasa dia remaja sampai hari ini. Jadi 45 anak, coba bayangkan Anda mengatur anak kecil dari bayi, belum yang masih menyusui, belum yang umurnya bertingkat-tingkat. Stres kalau orang mau stres. Tapi dia lulus, memang karena di hatinya. Seorang ibu, kalau sekalipun ibu kandung, kalau dia merawat bukan dasar hati, ada ikatan batinnya seorang ibu, sulit. Satu sisi juga karena seorang ibu harus belajar banyak bagaimana mengasuh anak. Belajarlah, tanya-tanya sama istri saya, telepon. Ya, nanti Anda mendapatkan banyak kunci-kunci di situ. Istri saya juga menangani LPPAI, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Berbagai macam kasus perempuan dan pelecehan anak dan sebagainya. Istri saya mengatasi itu, mengurus itu. Jadi bukan maksud saya istri saya lebih pintar dari Anda, enggak. Tapi belajarlah. Seperti itu sama istri saya. Saya aja banyak belajar dari istri saya. Saya sampai kagum sekali. 45 anak ini. Sifatnya manis semua. Aduh, saya aja sampai mau nangis, saya terharu. 45 anak ini manis karakternya. Tidak ngerti yang namanya marah. Tidak ngerti yang namanya maki-maki. 45 anak. Kenapa? Karena ada figur dari istri saya. Tidak mengenal namanya marah kepada anak. Tapi ada cara, teknik-teknik mengasuh anak, mendisiplin anak. Ada tekniknya. Suatu saat nanti saya akan minta dengan istri saya, kita belajar tentang rumah tangga. Ya, Inahania. Kita akan buat webinar rumah tangga. Dan itu mungkin bisa memakan durasi 3 jam. Jangan lewatkan, kita akan buat webinar anak. Dan banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Karena istri saya mengajari tentang keluarga.
mendidik anak banyak. Nah, saya mau juga jemaat yang saya layani terlebih dahulu harus mendapatkan itu. Orang lain dapat, masa jemaat yang kami layani nggak dapat. Ya kan? Tapi dimohon, jangan dibantah. Pertanyaan boleh, jangan dibantah. Kasih pertanyaan atau usulan atau mungkin keberatan nggak apa-apa. Tapi keberatan dengan yang baik. Ya, ini jemaat Tuhan. Karena cara mendidik anak, ini sedikit ya, nanti introducing aja. Cara kita memarahi anak pun itu punya teknik, jemaat. Saya kasih tahu kuncinya, satu aja dulu. Ya, karena ini hari ini bukan bicara tentang anak ya. Cara memarahi anak, ya, bukan memarahi boleh, cara berkomunikasi dengan anak untuk memberitahukan sesuatu. Ada yang pertama, Anda harus sejajar dengan tubuh si anak. Ini salah satu teknik yang sangat mujarab. Anda harus sejajar dengan tubuh anak. Jangan Anda berdiri tegak, anak Anda di bawah, kan kecil nih. Terus Anda tunjuk-tunjuk, dasar kamu nakal, dasar kamu bodoh, kurang ajar. Nggak boleh. Sejajarkan. Anda jongkok, bicara. Tatapan mata Anda dengan mata Anda itu, anak Anda itu sama. Ajak bicara. Itu teknik yang tepat. Dan itu saya terapkan. Begitu anak mau saya omongkan, mau saya marahi, saya jongkok, saya turun, sejajarkan dengan tubuhnya. Saya tatap matanya sejajar. Saya ngobrol dengan dia. Pernahkah Anda melakukan itu? Belum. Sejajarkan. Itu penting. Yang kedua, tadi satu saya bilang. Yang kedua, kalau marah kepada anak, harus sudah umurnya berapa dulu. Nah, kalau masih kecil, dia pegang barang-barangnya berantakan. Itu wajar kalau masih bayi, masih kecil sekali. Dia nggak paham. Nah, kalau ceweti, bajunya berantakan ke sana kemari, bajunya ceweti, itu baru nggak wajar. Sudah gede. Kalau Mama Vivi, ya, handuknya, bajunya, entah kemana-mana, celananya juga itu udah baru lucu. Tapi kalau masih bayi, wajar anak kecil. Karena apa? Kita yang harus memahami dunia si anak. Bukan anak disuruh memahami dunia kita. Mereka belum pernah besar. Kita yang sudah pernah kecil. Nah, jadi kitalah yang harus memaklumi anak kecil. Jangan paksa anak kecil memahami kita yang dewasa. Mohon maaf, kebalik dunia. Anak pun nggak akan bisa berubah seperti itu. Malah kacau. Anakku nakal Kak Beni. Anakku ini susah dibilangin. Saya bilang begini. Anakmu umur berapa? Masih kecil sekali. Gimana dia paham omonganmu? Nah ini dia. Lalu kemudian kamu marahi anakmu gimana? Langsung ku hajar dia. Anak kecil gini kamu hajar dia. Membuat aku jengkel. Kamu, saya mau tanya. Kamu mencetak dia jengkel atau waktu enak kamu nikmati? Waktu enak. Masa kamu udah lahir dia, kenapa nggak kamu layani anakmu dengan baik? Saya agak-agak jengkel gitu. Dikit-dikit dia dikasih tahu ngeyel. Akhirnya ya ini tidak ada di antara jemaat kita. Ya, nggak ada. Saya beritahu. Nah, orang tuanya yang harus paham. Nah, umur yang kira-kira sudah paham, baru orang tuanya menjelaskan beberapa kali. Mama tidak suka. Mama tidak suka yang seperti itu. Kalau dia sudah tidak mau dengar-dengaran, mama tidak suka. Kalau kamu ulangi, mama akan pukul kamu. Dia masih ulangi. Hajar betul, tapi jangan dengan amarah. Jangan waktu ceweti marah dengan anak, timbul marahnya 100 derajat, rambutnya naik, mukanya merah, dihajar tuh anak, bisa lumpuh itu anak, karena lagi amarah. Jangan lagi amarah hati. Nah, dia nggak taat, tapi udah dikasih tahu, mama akan pukul.
Mama nggak, karena kita udah kasih tahu, mama nggak suka seperti itu. Lihat umurnya, pukul lah, memang pukul. Pukulnya pun ada tekniknya. Pukul di pantatnya. Kenapa di pantat? Karena banyak dagingnya. Jadi cepat sembuh kalau di pantat, jangan di tulang keringnya. Dan dipukul, jangan pakai sapu atau besi yang keras itu. Itu bukan pengajar penuh kasih. Tapi itu menganiaya itu namanya. Pukul pantatnya sakit, harus sakit. Supaya dia tahu bahwa itu dipukul memang. Menangis sampai menangis. Nggak apa-apa. Saya pernah mukul anak orang, saya yang nangis. Karena hati saya mengasihi anak itu. Saya pukul pantatnya, tapi saya bawa ke kamar. Saya tidak permalukan dia di depan teman-temannya. Saya udah tegur berulang-ulang, nanti om marah ya. Nggak mau dengar dia. Om tidak suka ya. Nggak dengar dia. Nanti om pukul loh. Nggak dengar juga. Saya bawa ke kamar, saya hajar. Tapi dengan bukan amarah. Dia nangis karena kesakitan, memang harus. Begitu dia nangis, saya berbalik. Karena apa? Saya nangis juga, coba. Karena saya sayang sekali dengan anak itu. Saya nangis, tapi saya tidak tunjukkan di depan dia. Saya berbalik muka, saya nangis di situ. Saya lap. Lalu dia nangis, biarin aja. Baru Anda kasih tahu, kenapa Papa? Kenapa Om pukul? Karena saya salah. Tahu salahnya apa? Tahu. Apa salahnya? Nggak dengar-dengar. Tuh. Om pukul bener kan? Iya Om. Nah Om nggak pernah bohong, saya bilang. Saya pukul beneran. Iya, terus tahu nggak Om itu kenapa pukul? Iya karena saya nakal. Nah itu Om tidak suka nakalmu, tapi saya sayang dirimu. Nakalmu saya tidak suka, tapi dirimu namanya Intun. Intun, Om sayang Intun, cinta banget sama Intun, sayang sekali sama Intun. Tapi Om tidak suka dengan nakal Intun. Mulai mikir anak ini, padahal umurnya masih kecil. Sekitar 4 tahun. Laki-laki. Lalu saya bilang, udah tahu? Tahu Om. Terus bagaimana? Janji nggak nakal lagi? Iya Om. Ayo ucapin. Intun nggak akan nakal lagi. Dia ucapin, Intun nggak akan nakal lagi. Ya sudah. Ingat Om sayang Intun. Bukan nakalnya Intun saya nggak suka. Saya bilang, Om nggak suka. Setelah itu tahu apa? Saya peluk dia. Setelah dia nangis, habis cerita kami tadi, saya nyatakan kesalahannya apa, baru saya peluk, saya cium dia. Om, sembari saya ucapkan, Om sayang kamu Intun, di telinganya sambil saya peluk. Dia nangis terisak-isak. Dia nangis, dan hubungan kami sangat-sangat dekat. Dia bukan anak saya, anak orang. Dekatnya minta ampun. Begitu dia singkat cerita, ribut lagi di acara ibadah. Saya tinggal tunjuk begini. Intun, langsung dia diam. Dia taat. Tidak perlu saya hajar, tidak perlu mulut saya merepet 1 hari, 2 hari, 3 jam, 4 jam, tidak perlu. Tinggal tunjuk dan tegur dia. Intun, dia masih lasak, dia masih kesana kemari. Intun, ingat, langsung dia takut. Nggak perlu repot. Nah, itu cara mendidik anak yang tepat. Perlu ada pengetahuan. Nah, jemaat Tuhan, tanyalah istri saya. Tanya ke kita. Jangan tanya sama yang tak punya pengalaman. Hancur. Apalagi teman kita. Mama Vivi, kamu masih cantik. Lawan aja mertuamu. Kamu masih bisa kawin lagi. Tinggalkan suamimu, anakmu. Gendeng itu. Ya, nah itu, ini tegas saya. Mari ya, jemaat Tuhan, kita sangat terbuka. Silakan bicaralah dengan kami, oke? Karena ini saya sudah beberapa kali saya dengar kasus di jemaat kita ini, masalahnya mereka tentang anak-anak semua. Jadi hari ini saya berbicara sedikit, ya, saya berbicara sedikit tentang mendidik anak. Dan itu berhasil. Rata-rata berhasil. Anak 45 ini, anak ini, waduh, manis. Kalau istri saya datang, saya belum bertemu mereka. Kalau istri saya datang, mereka itu ngerumpel gitu. Ngumpul itu kayak ikan kembung.
yang dimasak, direbus itu nyusun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penuh tubuhnya semua. Berebut memeluk maminya, istri saya. Bukan darah daging. Tapi dirawat dengan cinta kasih sayang yang dari Tuhan itu. Dirawat. Inilah sebenarnya kalau terjadi di bumi ini seperti itu cara mendidik anak. Generasi-generasi di bangsa-bangsa menjadi generasi-generasi ilahi. Ya. Oke, suatu saat nanti kita akan mengadakan webinar tentang mendidik anak, tentang keluarga. Khusus. Semoga itu tercapai, terrealisasi. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang satu hari bagi Tuhan, bagi manusia 1000 tahun. Nah ini dia. Satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jemaat Tuhan, coba Anda mulai merenungkan kata-kata ini. Apabila satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia, coba bagikan jam, menit, detik, nanodetik. Nanodetik itu detik yang di bawah detik lagi, nanodetik namanya. Yang waktu kalau kita melihat lomba lari, Anda pernah lihat second tercepat itu, tahu ya, itu nanodetik. Nah, coba Anda bagikan satu hari berapa jam. Nah, itu bagi Tuhan, manusia 1000 tahun. Coba bagikan durasi waktunya. Saya bagikan jemaat Tuhan, satu hari banding 1000 tahun. Itu 0, jumlahnya ratusan M, koma di belakangnya. Gila. Luar biasa. 0,0000000, belakang komanya itu ratusan M. Artinya apa? Bagi Tuhan, dengan waktu manusia 1000 tahun, itu 0,000 sekian miliar nanodetik. Artinya apa? Sangat singkat. Saya waktu baca itu merinding saya coba. Ada di sini yang berumur 1000 tahun? Nggak ada. 1000 tahun itu 0,000 ini. Nggak nyampe detik. Kalau detik gini kan, coba lihat jari saya. Itu detik kan. Kalau nanodetik, gitu dia. Nggak nyampe, gitu langsung. Itu 1000 tahun. Waktunya bagi Tuhan itu segini. Saya baca di dalam 2 Petrus pasal yang dicatat, ini penting sekali. Waktu saya mengetahui firman ini, saya berinding, saya takut, dan saya berkata, hidupku milikmu Tuhan. Semua untuk Tuhan. Sedikit tidak disisakan. Saya tidak mau tawar-menawar. Semua milik Tuhan, titik. Duit, kasih. Mau Tuhan apa? Silakan. Semua ambil. Sebelum KJK Overseas kita jalan sampai sekarang, puji Tuhan. Awal-awal mula, saya mau beritahu, saya ingatkan kembali. Saya mengeluarkan uang kuliah saya rela nggak bayar uang kuliah. Sampai sekarang, uang kuliah saya belum saya bayar, sekitar belasan juta. Lebih baik saya nggak kuliah. Yang penting jemaat Tuhan dengar khotbah, dengar firman. Supaya mereka bertumbuh, berbuah dalam firman Allah. Saya siap Tuhan, kalau itu mau, saya bilang. Saksinya istri saya. Saya nggak takut. Kan masa depan untuk saya kan. Padahal cita-cita saya ingin jadi dosen. Tapi kalau Tuhan bilang, ini jemaat yang harus kau layani ini. Siap, komandan. Loh, nanti kamu nggak lulus S2. Nggak masalah, komandan. Mau nggak S2 pun Tuhan bisa pakai orang kok. Masa depan bukan dari itu, tapi masa depan dari Tuhan.
Saya mencintai jemaatmu Tuhan, KJK Overseas Tiongkok, dan semua yang ada di beberapa negara. Itu belum dikasih tahu jemaat istri saya dengan beberapa negara, masih Tiongkok. Saya bilang, I love them, Lord. Aku mengasihi mereka. Saya tidak ngurus. Kalau sudah berkata begitu, semua hidup milik Tuhan. No kompromi, tawar-menawar. Tidak ada kompromi, tawar-menawar. Titik. Duit Anda, duit saya punya Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, Anda bisa. Kalau nggak mau, ya udah Tuhan, duitku bukan milikku. Tubuhku bukan milikmu. Ikut Tuhan harus radikal, ekstrim. Tidak bisa nggak. Ya, waktu kita baca ini, Yakobus 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Saya baca ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Satu ini. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Di dalam Yakobus 4 ayat 4. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah ini dia. Kita nggak tahu besok terjadi apa, nggak tahu kita. Jadi Anda nggak perlu stres, Anda nggak usah berlarut-larut sakit hati Anda karena masalah pergumulan. Itu pasti berlalu, nggak lama. Merawat anak, aduh jengkel sekali. Sampai umur berapa? Kalau sudah nanti di SMA, lulus SMA Anda terpisah, Anda menangis terpisah dari anak. Nggak ada lagi yang membuat Anda jengkel, nggak ada yang membuat Anda lagi tersenyum melihat tingkah laku anak. Sepi lagi. Semua kesempatan itu gunakan dengan baik. Besok kita nggak ngerti hidup ini. Suami meskipun menjengkelkan, layani terus. Karena ada masanya nanti suami berubah. Kesempatan untuk kita melayani, mengumpulkan upah. Saya kalau selama bisa berbuat baik dengan istri saya, selama bisa berbuat baik, kita akan berbuat baik. Atau memberi, kita akan memberi. Jangan lewatkan kesempatan itu, jemaat. Karena besok belum tentu kita bertemu dengan orang yang sama. Orang tersebut untuk kita berbuat baik, betul? Wah, hidup ini singkat. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ada cerita nyata. Orang kaya, sangat kaya. Ini kami alami. Harusnya dia bisa menolong orang, jiwa-jiwa, tapi dia tidak mau. Dia punya rumah, beberapa rumah. Kami tidak punya rumah waktu itu. Dan kami bersama dengan 2 anak. Ekonomi kami pas-pasan. Sebenarnya sih pas-pasan dibilang ya karena kita cukup-cukupkan. Tapi secara kalkulasi tidak cukup. Tapi 2 anak ini harus kami bawa, kami bimbing. Karena mereka berharga. Tuhan yang suruh. Nah, orang kaya ini menolak 2 anak ini. Saya bilang, lebih baik saya tidur di jembatan dengan 2 anak daripada anak ini tertolak. Karena anak ini perlu percaya Yesus dan dia harus dibimbing. Daripada saya mendapatkan fasilitas mahal, rumah mewah, tapi anak ini saya buang. Saya tolak itu rumah, saya bilang lebih baik saya tidur di jembatan bersama 2 anak ini. Dan anak itu menangis. Ada orang yang mencintai dia sebegitunya. Iya. Lebih baik saya tidur di kolong jembatan karena Tuhan suruh.
harus anak itu dibimbing. Fasilitas rumah mewah harus saya tolak demi 2 jiwa. Dan gaji 8 juta untuk istri saya. Tapi dengan syarat anak bersamamu tidak boleh ada bersamamu di rumah ini. Mohon maaf Pak, Bu, saya tidak mau. Loh, kamu nggak mau? Tidak. Ini jiwa, mendapatkan jiwa aja susah setengah hidup. Langsung saya serah kunci. Saya orang tergoblok sedunia. Ya, orang tergoblok. Tapi saya di hadapan Bapa saya, di surga saya bangga. Karena hidup sementara. Selama bisa punya kesempatan kita berbuat baik, jangan lewatkan itu. Jangan takut habis. Jangan takut barangmu berkurang. Tuhan perhitungkan semua itu. Percayalah. Apa yang saya sampaikan dalam nama Yesus, besok kita pulang ke sorga. Anda tersenyum, terima kasih Pak Gem. Anda tersenyum. Kita pulang bersama-sama. Jangan takut menghadapi hidup. Kalau suami menjengkelkan, itu kesempatan kita jadi berkat. Layani terus. Sakit hati aku Pak Gem, hancur hatiku. Anda pernah mengucapkan bukan? Saya anak Tuhan, saya rela mengalami sakit hati. Kenapa? Berubah. Rela, udah diucapkan kemarin. Kan saya sudah katakan, ikuti perkataan saya. Mau? Mau. Saya anak Tuhan, saya rela mengalami sakit hati. Saya rela digoncangkan perasaan saya. Tidak lama digoncang perasaan jemaat-jemaat yang mengucapkan itu. Saya berdoa, puji Tuhan. Biar KJK Overseas Tiongkok, apalagi sebagai tuan rumah, menjadi panutan. Berdiri tegap. Tidak mental. Tidak mental kerupuk. Begitu ditelan badai. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aku disakiti. Thank you. Karena Yesusku lebih dulu disakiti. Aku disakiti. Terima kasih. Ini cara jalan Tuhan untuk membuat hatiku mengasihi dia dengan tulus. Jemaat, Anda tidak akan mengasihi suami Anda kalau Anda tidak disakiti. Tidak akan tulus, tidak akan terbukti ketulusan hati Anda. Kalau tidak, bohong Anda mencintai suami Anda dengan tulus. Bohong. Begitu disakiti, Anda tetap cinta suami Anda. Layani dengan kasihmu. Karena Tuhan. Baru ketika engkau berkata, aku tulus sayang engkau. Keluar perkataan yang murni. Sama persahabatan. I love you my friend. Tapi kalau tidak ada gesekan, kita nggak akan tahu persahabatan kita murni atau tidak. Sama, mengiring Tuhan. Mau mengikut Tuhan, apa karena mengejar berkatnya, atau mengejar pribadinya? Kristen yang sejati, mengejar pribadinya, bukan berkatnya. Saya bilang sama Tuhan, hidup sementara, hidupku nggak lama Tuhan. Aku mau selama sisa hidupku Bapa sebelum aku mati. Bermakna bagi sesama. Yang terpenting itu. Percaya jemaat, hidup yang bermakna bagi sesama. Pulang nanti Tuhan sambut dirimu. Diri kita semua disambut Tuhan. Percayalah. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Ayo tanya. Alkitab bilang begitu. Apakah arti hidupmu? Ayo tanya sama diri sendiri. Apa arti hidup dia di bumi? Oh, arti hidupku di bumi cari makan, minum, mandi, besarkan anak. Udah. Apakah itu? Apakah arti hidupmu? Tanya sama diri sendiri.
Hidupmu itu, ini Alkitab yang bilang, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nanti Anda ambil mesin jam atau arloji yang ada nanodetiknya, ada detik dan nanodetik. Itu biasanya di arloji digital biasanya. Ya, biasanya begitu. Nah, itu nanti Anda masak air atau nasi, beras, begitu mendidih buka, hitung nanodetiknya atau detiknya. Buka, langsung hilang itu uap. Betul? Manusia seperti itulah hidupnya. Sangat singkat. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan hidup kita seperti uap itu, maka berlalulah waktu itu. Jemaat, bayangkan sekarang ini udah hari berapa? Sabtu. Cepat sekali waktu ini kan? Cepat sekali. Lihat perubahan alam. Sangat signifikan sekali sekarang. Cina, Indonesia, baru-baru ini ada berita. Malang sedang gempa. Dunia makin tua. Jemaat, jangan berlindung lagi pada dunia. Ini akan segera lenyap. Dunia akan dihancurkan sama Tuhan. Ini akan dihabisi semua. Percaya. Apakah arti hidupmu? Ini saya bagi-bagi ya. Saya bagi-bagi. Di apa saya? Di persiapan saya ini. Saya bagi di kertas. Satu hari bagi manusia, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Coba bayangkan. 1000 tahun bagi Tuhan, bagi manusia seberapa itu jemaat? Coba bagi dulu. Siapa yang bisa? Yang jenius di sini. Satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Bagikan 1 jam 20 atau 1 hari, 1 malam 24 jam. 24 jam. 1000 tahun berapa jam? Berapa menit, berapa detik, berapa nanodetik. Nah, coba 1000 tahun bagi Tuhan, manusia berapa itu? Udah bingung kita, udah menafsirkan, udah membaginya, udah nggak ngerti kita lagi sudah. Udah error tuh kalkulator. Sangat singkat hidup kita. Nggak terhitung betapa cepatnya. Oke, jemaat. Saya tidak marah ya. Jangan bilang saya ini lagi marah-marah. Kalau sampaikan firman Tuhan, Pak Gem ini marah-marah terus. Enggak. Ayo gitu. Nanti kalau saya lembek-lembek, halo jemaat Tuhan, begini, halo. Itu anak kecil. Yang bayi yang baru makan bubur tiap kali, itu masih bayi. Tapi apa mungkin jemaat ini bayi terus? Kan nggak mungkin. Fiona aja tadi kata CJ ini udah nggak mau makan bubur. Malu kita. Itu Fiona loh. Aduh, yang rambutnya naik ke atas satu kayak Upin Ipin itu. Lucu dia. Coba. Fiona aja tak dikasih bubur nggak doyan. Aduh, ibaratnya itu apa ya? Bayi sudah gede duluan gitu. Sama dengan kita, umur boleh muda. Tapi pemikiran rohani bisa dewasa asalkan respon dengan baik. Ya. Luar biasa firman Tuhan malam ini. Lebih baik 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Betapa singkatnya hidup ini. Seperti lagu tadi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, aku gagal. Aku tadi masih marah dengan suamiku. Padahal dia nanyanya pelan-pelan. Aku gagal. Gak apa-apa. Nyanyi lagi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Yesus jalani.
anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Oh iya ya, hatiku hancur, hidupku bermakna bagi sesama. Aku buat hidupku bermakna. Itu baru. Gagal, nyanyi lagi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Aku gagal lagi Tuhan, gagal. Nyanyi lagi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, gagal lagi. Nyanyi lagi sampai di telinga ini dengar. Kamu nyanyi, ku mau hidup. Diingatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Malu pada... Siapa yang bisa nyambung kata-kata saya? Malu pada siapa yang mau? Malu pada diri sendiri. Diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Ore, tepuk tangan. Malu pada diri sendiri. Akhirnya saya setelah saya renungkan, benar loh jemaat. Saya kalau sedikit misalkan bentak istri saya merenungkan, malu saya pada diri sendiri. Aduh, kenapa tadi saya bentak istri saya, padahal bisa saya jawab bagusnya sebenarnya tadi. Aduh, malu saya. Udah saya pengajar, nyampaikan firman punya jemaat, kok gitu aja kok nadaku kenceng, kok marah aku ya. Malu, di sini malu, udah beda. Sahani, saya minta maaf ya. Saya tadi nada saya kencang, cuma nada loh. Tapi menurut saya yang diminta maafin nggak tahu yang mana katanya. Nah, tapi saya merasa, itu perubahan itu. Siapa yang masih ingat pertobatan orang Kristen puncaknya pada pertobatan apa? Yang masih ingat? Halo? Wah, ini pada kemana ini? Masih di sini Kak? Ini pada gelap-gelap semua ini. Yang nggak gelap cuma Mama Vivi, Mama Sisi, Mama Gio, Mama Vivi. Nah ini semuanya hitam, tertutup, layar hitam semua. Selain yang saya sebutkan, Ceweti, CJ. Ya, siapa yang masih ingat? Masuk kanan atau keluar kanan ini? Firman Tuhan yang saya sampaikan, puncak pertobatan kekristenan apa? Bagaimana ini? Menghayal atau modom? Kesabaran. Bukan. Akan ada 3 pertobatan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Kedua, pertobatan karena pertobatan moral. Dari yang enggak cerewet menjadi dari yang cerewet menjadi enggak cerewet. Moralnya berubah jadi baik. Karena ada hukum-hukum yang melarang. Kalau ada polisi, aku takut, aku harus pakai helm. Baik. Tetap dia baik. Karena apa? Dia mau pakai helm, tapi karena hukum dia takut. Itu pertobatan moral. Siapa masih ingat? Halo. Mana modom do sudah yang tidurnya semua? Lupa. Lupa, puji Tuhan. Memang harus sering-sering diingatkan kok kita ini. Ya, nggak apa-apa. Puncak pertobatan kekristenan adalah pertobatan batiniah. Di sini nggak ada polisi, mau ada tetap aku harus pakai helm. Aku mengasihi hukum, aku mengasihi diriku. Kalau aku celaka nanti gimana? Karena di batin. Nggak ada suami, nggak urus, aku tetap cinta suamiku. Nggak ada suamiku, aku tetap rawat anakku dengan baik. Nggak dikasih suamiku uang, mau dikasih, aku tetap sayang suamiku. Di batin. Bukan karena dikasih duit sama suamiku, isi dompetnya semua, jadi cintaku sama dia. Tapi kalau nggak dikasihnya, aku nggak cinta. Nah itu pertobatan moral tuh di situ karena hukum. Ada duit cinta, nggak ada duit nggak cinta. Pertobatan batin, nggak ada duit, mau ada duit dikasih suami. I love you my honey, I love you my sweetie. Nggak ada polisi, helm itu baik.
aku pakai helm. Aku punya duit, harus bayar pajak. Karena aku cinta negara, bukan karena takut ditilang, bukan karena takut didenda. Itu pertobatan batiniah. Nah, Kristen harus sampai di situ. Oke? Nah, udah ingat? Nah, dicatat. Kalau saya itu saya catat, saya ulang, saya baca. Nah, ini kemana lagi? Gelap lagi, tambah ini. Tolong ditampilin dong yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan. Boleh, ya. Ya, hitung aja saya mengucapkannya udah 10.000 kali mungkin. Ya. Baik, jemaat Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya beritahu kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Ya, 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Sedangkan tadi dibilang 1000 tahun kalau bagi Tuhan, bagi manusia kayak apa? Hidup ini sangat singkat. Hidup seperti uap, baru saja kelihatan langsung lenyap. Jadi mari kita sempatkan diri kita selama kita bisa berbuat baik, berkenan, kita buat berkenan. Ya, kita berjuang bersama-sama. Oke? Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Terakhir lagu kita akan tutup. Lagunya seperti ini. Saya pernah nyanyikan. Coba renungkan kata-katanya. Betapa singkatnya hari. Boleh lihat di YouTube. Judulnya Betapa Singkatnya Hari. Umur manusia. Bagai embusan buah. Sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Kata Alkitab 70-80 kan? Demikian firman. Ada kok umur nenek saya 100. Iya, kalau udah tua yang dinikmatinya apa? Kesusahan dan penderitaan, bukan? Yang nggak bisa mendengar lagi, rabun penglihatan, nggak ada yang ngajak ngobrol, yang ada hanya penderitaan. Kalau sudah tua, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo kesempatan, umurnya udah berapa sekarang? Hitung. 70-80, berarti yang umur 40, 30 lagi berarti, atau 40 lagi. Kalau masih kuat, puji Tuhan. Tidak kuat, berarti penderitaan belaka yang dialami. Hidup kita semua hanya Tuhan saja, ya. Hanya 70 tahun. Yuk, renungkan kata-kata ini. Demikian firman. Dalam detak waktu, semua berlalu dengan buru-buru. Waktu-waktu ini buru-buru semuanya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Kita dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Kita semuanya akan pulang. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tidak ada yang tahu seorang pun akhir kehidupannya. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Ayo kita hitung sisa hidup kita, tidak lama. Mari gunakan kesempatan yang sisa ini. Yuk, renungkan lagi. Betapa
lama singkatnya hari. Saya akan tutup khotbah saya dengan lagu ini. Umur manusia bagai embusan uap. Amin, amin. Sekejap kan lenyap. Kami mau beri hidup semuanya untuk Tuhan karena hidup ini singkat. Hanya 70 tahun. Demikian firman dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Oh haleluya. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Oh, tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Yes. Ajarku menghitung sisa masa hidupku. Kita renungkan kata-kata ini ya. Haleluya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Yeah. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Ajarku menghitung sisa masa hidupku. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau beri hidup buat kita semua. Saya dan istri, kami berjuang bersama-sama. Kami berlomba untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dalam segala hal. Benar jemaat Tuhan. Ada Tuhan saksi. Layani dengan tenaga. Kami berusaha dua-duanya berjuang, saling melayani. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jago. Pokoknya saling melayani, Kak. Ayolah, beri hiduplah. Kasih pelayanan kita kepada pasangan kita. Gak usah tuntut, kasih terus pelayanan. Lomba-lomba kita, ayo. Mari. Kita sama-sama berjuang ya. Kita berjuang bersama-sama. Saling melayani satu dengan yang lain. Seperti itu ya jemaat. Sampai di sini firman Tuhan. Bagi kita semuanya kiranya apa yang saya sampaikan itu meresap di hati kita, pikiran kita ya semuanya ya. Sampai di sini kira Anda paham, mengerti ya? Baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa yuk. JJ ini dimohon untuk berdoa firman Tuhan. Ini di unmute deh. Unmute C. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas anugerah Bapak-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami ya Bapak, yang menjadi terang yang
terang ya Bapak bagi jalan-jalan kami untuk semakin lebih baik di dalam Engkau ya Bapak. Semakin kuat lagi di dalam, semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Semakin untuk menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak atas ibadah kami ya Bapak, di mana kuasa hadirat-Mu kami rasakan ya Bapak, di mana kami rasakan ya Bapak, di mana Roh Kudus-Mu kami rasakan ya Bapak. Kiranya Engkau terus ya terus ya kehidupan kami, diri kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Terpuji nama-Mu ya Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau kesaksian sebelum saya berdoa. Ya, tadi sudah doa syafaat ya. Saya bangga sekali. Tuhan yang luar biasa, kerinduan hati saya yang saya kunjungi secara pribadi dan saya bagikan kepada suami saya bahwa prajurit Tuhan lahirkan di persekutuan kami. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang Ceceni untuk menjadi jawaban doa saya. Akhirnya terbentuklah Army of God. Army of God yang betul-betul nama yang sangat berat sekali. Army of God Rising. Bangkitnya seorang tentara Allah. Panglimanya Allah. Awal itu saya langsung bersyukur, senang sekali. Ada doa dalam setiap 1 kali dalam seminggu. Tapi Tuhan langsung berbicara. Seperti emas yang dimurnikan. Demikianlah aku akan menggosok tim yang sudah saya beri bagi. Saya langsung gemetar. Saya sampai ngelimpruk. Apa ngelimpruk ya? Saya langsung ambruk waktu itu. Saya mengalami kelemahan tubuh. Saya berdoa, Tuhan, tolong. Akhirnya satu persatu Army of God di tim kami yang hanya isinya 5 orang kalau nggak salah ya, 2, 3 tadi, mengalami proses secara dahsyat itu bertubi-tubi. Cerina, Ceceni, besar-besar semuanya di saat itu. Ini saya bilang sama Ceceni waktu itu, semua army lagi digodok, digocang, lagi dalam proses pemurnian, benar-benar dipanggang emas ini, benar-benar pemurnian. Saya akan sampaikan dan hari ini malam ini saya mau menyampaikan bahwa satu persatu kita semua di benar-benar seperti emas yang dimurnikan sampai Tuhan meminta kita army ini kinclong. Saya renungkan satu persatu. Dari Cerina yang latar belakangnya tidak mudah. Kenapa Cerina mengalami semua hal yang berat? Untuk menjadi army, untuk menjadi seorang jenderal panglimanya Allah, tidak mungkin Tuhan gembleng kita itu dengan pendidikannya hansip atau satpam. Beda seorang perwira, seorang komandan dengan satpam itu berbeda didikannya. Gemblengannya juga beda. Keras sekali kehidupannya Cerina di masa lalu yang akhirnya sampai sekarang saya melihat progresnya hidup Cerina. Kerohaniannya yang semakin saya bangga dengan Tuhan. Saya ikuti terus. Makin hari makin naik, makin naik, makin naik. Ceceni, saya ngikutin. Luar biasa. Dari kesaksiannya Ceceni yang Ceceni gamblang sekali menceritakan tentang masa lalu yang dunia bilang tidak baik, tapi kita bisa menggunakan masa lalu yang tidak baik itu satu pelajaran dan pembelajaran untuk di masa yang datang, yang itu bisa memberkati banyak orang. Perubahan keputusan yang besar diambil seorang Ceceni yang radikal, bahkan mau melawan arus. Yang orang pada lari ke jalan itu, Ceceni berani menjalani di mana di
atas rata-rata orang pada umumnya yang berani jalan ke situ. Hanya dengan satu prinsip, asalkan ada bersama Tuhan. Yes, amin. Mama Nina, perjalanan yang panjang, kerohaniannya yang saya ikutin terus. Saya ikutin terus perkembangan Mama Nina, juga saya mengikuti. Saya bukukan Army, saya bawa, saya tulis sendiri pribadi. Setiap hari saya punya seorang penulis menjadi jari saya. Karena apa? Saya butuh laptop yang saat ini belum ada di tangan saya. Saya butuh perlengkapan untuk menulis, tapi belum ada. Dan puji Tuhan, ada satu pribadi yang benar-benar setia ada bersama Papa buat saya untuk menulis apapun yang saya perintahkan. Jadi setiap hari saya lapor, entah berapa kalimat tentang siapa, saya jadikan Army of God, saya jadikan satu buku. Bahkan kehidupan kita di Army of God, saya bukukan. Saya jadikan satu buku dan saya bukukan pribadi lepas pribadi di Army. Akhirnya, Mama Nina yang Tuhan pakai di Army ini, setiap pribadi di dalam Army ini berbeda-beda. Cejeni dengan khasnya, seorang Cejeni identitasnya. Cirina dengan identitasnya. Sampai saya bertemu dengan satu kata, saya kasih ini. Saya sampaikan sama Pak Gembala. Cejeni tentang iman. Cirina tentang mengasihi. Memberi yang dengan tulus. Jadi kalau lihat Cirina itu tentang ketulusan. Kalau Cejeni tentang iman yang radikal di dalam Tuhan. Cirina tentang ketulusan. Sally, Cirina 2, saya ditulis di sini sebentar ya. Ini Army, saya memberi dapatkan ini. Cirina tentang ketulusan dan belas kasihan, itu labelnya Cirina. Yuli tentang pelayanan dan hidupnya Yuliana yang ada di Army. Itu betul-betul tentang melayani. Praktiknya siapa? Suami yang terkasih. Ya. Pemberian Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Sekalipun tidak menghasilkan uang, sekalipun tidak bisa memberi uang, tapi Yeni terus, Yuli terus melayani. Melayani bukan selalu berbicara seperti kami, gembala, pendeta, pengkhotbah. Yuli dapat bagiannya. Di situ saya melihat pelayanan. Tentang melayani, tentang pelayanan, identitasnya Yuli. Si Mama Nina mengasihi, terus tentang mengasihi. Cejeni tentang iman yang radikal dan totalitas. Terus Sally memberi tanpa mengharapkan sesuatu atau perhitungan kayak gitu. Terus Mama Elea tentang kelembutan dan kesabaran. Tapi bukan berarti dengan saya memberitahu tentang Jenny radikal iman dan totalitas gak ada tulus, ada belas kasihan, ada pastinya. Di semua yang saya sebut ini ada semuanya di identitas kita. Tapi cerminan perkataan identitas diri itu yang saya dapatkan di Army. Tentang Christianity, Mama Wihan ya, Mama Wihan. Itu saya mendapatkan juga. Dan anak ini masih dalam proses karena masih paling kecil di antara kita di Army. Itu Mama Wihan yang paling muda di sini di Army. Masih dalam proses penggodokan masih. Kita semuanya masih, tapi volume kita yang berbeda-beda. Mama Gio, Anggi, luar biasa. Dan saya minta kita semuanya terus kita semangat dalam Army of God sehingga benar-benar rising ya, benar-benar pamit di antara kita. Dan puji Tuhan, terima kasih Cejeni yang sudah membawa kita di dalam grup Army. Ada berdoa syafaat di setiap sebelum jam ibadah, ada doa syafaat. Doa adalah tiang buat kita semuanya ya, supaya tidak roboh maka tiangnya harus kuat. Terima kasih untuk Army of God. Untuk tim yang ada di dalamnya, saya bangga dengan Tuhan dan bangga dengan kita semuanya. Haleluya.
kesaksian yang seperti Pak Gembala tadi sampaikan bahwa saya ada jantung saya bradikardi. Jadi kalau saya sangat normal, saya ini orang scanner. Jadi dosen saya itu mengingat saya, profesor yang selalu membantu saya itu mengingat saya ini scanner katanya, manusia scanner, karena suka scanner selintas gitu aja. Saya sudah ini ya, matematika. Saya punya kafe dulu, 1 penjualan dalam 1 hari. Lihat Kak, saya scanner segini hasilnya, hitungan detik aja saya menghitung itu banyak sekali. Itu saya kalau lagi normal, Tuhan kasih karunia itu kepada saya. Cepat sekali saya berpikir. Tapi bersyukur juga saya punya jantung bradikardi. Saya bersyukur sekali karena itu ada rem buat saya. Kalau saya tidak ada jantung bradikardi, saya orangnya kecepatan, terlalu bus. Kayak kalian itu misalnya lihat saya bus gitu doang. Makanya saya bersyukur ada bradikardi. Tidak kebetulan. Ini adalah rem buat saya. Dan saya percaya hidup dan mati saya ada di tangan Tuhan. Jadi saya tidak pernah takut. Mau kamu kapan pun dia juga tidak takut. Setiap kamu saya tanya, udah waktunya Tuhan? Belum, buru-buru aja gitu. Kesusu aja gitu, buru-buru. Enggak, belum. Jadi Tuhan sudah memberitahu tentang kapan saya pulang, bagaimana keadaannya, Tuhan kasih kelihatan. Jadi saya tenang saja. Dan mohon maaf kalau tiba-tiba saya tutup kamera. Saya itu baring selongjoran karena jantung saya duk. Kadang itu kayak error. Gitu. Jadi duk-duknya bukan lagi duk kan kita harusnya duk gitu kan. Duk kayak konsen. Nah, itu saya lemas. Makanya saya harus baring dulu sesaat, sejenak. Nah, itu ya. Jadi nyeri sekali di jantung saya, dan itu saya kadang ngomong pelo, tidak jelas gitu artikulasi saya, dan pikiran itu nggak bisa truk gitu. Itu yang kenapa saya sampaikan supaya semuanya mengenal saya. Jadi ketika saya ditelepon, di chatting kadang saya online kok nggak dijawab gitu, biar mengenal siapa saya. Terus doakan, topang saya dalam doa ya, supaya saya terus normal dan bisa melayani jemaat kapanpun dibutuhkan. Saya ada buat semuanya atas pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Mohon maaf kalau saya meresponnya kadang telat lama sekali. Karena apa? Jemaat yang ada di Amerika, Desember besok itu adalah tahun ke-14. Saya pribadi masih lajang membuka pelayanan di beberapa kota di Amerika. Saya melayani mereka. Sejak 1 tahun sekian bulan ini, saya fokus dengan KJK Overseas Tiongkok. Mereka ada yang demo, karena dibilang gini, ada yang panggil Momi, ada yang panggil Ci, ada yang panggil suka-suka mereka lah. Dibilang, Momi, kenapa saya dianaktirikan? Tidak ada. Pelayanan Tuhan itu mengikuti arahan apa yang Tuhan mau dalam hatinya. Itulah yang hambanya lakukan. Saya beserta suami saya, kami berdua, saya dengan Bapak Gembala kita di sini. Kami berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Komandan di atas mengarahkan kemana, siapa yang harus kami layani di hari itu. Maka itulah yang akan kami kerjakan. Kami tidak ada niat untuk pilih kasih. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa kami pilih kasih. Bahkan label kami di masa yang pertama kami perintisan KJK Overseas Tiongkok, sampai detik entah berapa bulan itu hilangnya perasaan itu dari mereka semua yang terdahulu. Mereka banyak yang berbicara bahwa kami pilih kasih. Kami tidak ada maksud, tidak ada ini pilih kasih. Kami selalu berjuang berdua, kami memberi yang terbaik, memberikan waktu untuk semuanya. Tapi ingatlah kami manusia yang terbatas. Yang ada istilah seperti kalian semuanya sama. Kita semua sama ya. Jadi mohon maaf untuk rasa yang tidak ada yang dianaktirikan. Semuanya kami kasih. Seperti kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi kalian semuanya. Haleluya. Dan mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah
malam ini. Karena doa syafaat sudah dinaikkan sama Army, kita langsung ya. Nanti sebentar pengumuman dari saya yang langsung pamit setelah doa berkat. Yuk kita akhiri ibadah kita. Kami kembalikan segala pujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini hamba telah selesai berbicara, tapi Tuhan terus mengingatkan kami akan firman-Mu yang kami dengar. Karena kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu selalu bergerak dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar atas kita sekalian. Dan juga cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tak pernah berhenti sampai akhir hidup ini. Dan sampai selama-lamanya. Dan oleh Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita, untuk menolong, membimbing kita kepada seluruh kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang dikehendaki atas kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu, diberkati keluarga, rumah tanggamu, keturunan, kandungan ternakmu, dan semua yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena engkau takut akan Tuhan, sebab Tuhan beserta engkau. Dalam satu nama kita terima berkat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.